Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Purnama, guru di TK Negeri Telaga 7. Izinkan saya membagikan praktik baik saya mengenai pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan Mekat di TK Negeri Telaga 7. Saya harus melewati jarak tempuh dari rumah ke dermaga kurang lebih 20 menit, melewati pusat kota dan melewati jalan Kuala Langsa untuk sampai menuju dermaga. Setelah sampai di dermaga, saya dan pendidik lainnya harus menaiki kapal nelayan untuk menyeberangi laut agar sampai ke desa Telaga 7, Kota Langsa. Desa Telaga 7 terletak di Pulau Telaga 7 yang merupakan sebuah pulau yang dipadati penduduk mayoritas nelayan. Pulau ini masuk dalam wilayah Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dan berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Pulau kecil ini hanya memiliki luas 250 hektar saja. Desa Telaga 7 berada paling jauh dengan Kota Langsa yaitu 17 km dan menjadi lebih jauh karena satu-satunya transportasi yang bisa digunakan untuk mengakses desa ini hanyalah perahu milik nelayan. Perahu yang kami naiki tidak hanya menampung para pendidik, para pedagang yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa juga ikut bersama kami merasakan panas, hujan, dan terkadang badai di perjalanan menuju desa Telaga 7. Jika cuaca sedang baik, perjalanan hanya berlangsung kurang lebih 1 jam. Sulitnya akses untuk menuju desa Telaga 7 menyebabkan sulitnya pengiriman fasilitas sarana dan prasarana, sulitnya jaringan internet, serta pembangunan infrastruktur desa yang kurang memadai sehingga desa Telaga 7 menjadi desa tertinggal di Kota Langsa. Sulitnya akses menuju desa ini menghambat sarana prasarana untuk sekolah, salah satunya untuk membawa media pembelajaran serta tidak adanya jaringan internet. Selain kurangnya sarana prasarana dan rendahnya pendidikan, juga berdampak pada rendahnya ekonomi masyarakat desa Telaga 7. Hal ini mengakibatkan sulitnya anak didik untuk dapat makan makanan yang sehat dan bergizi. Ditambah sulitnya akses menuju desa ini mengakibatkan belum adanya makanan bergizi gratis di desa Telaga 7. Karena kurangnya sumber daya manusia, maka sangat rendah kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di desa Telaga 7, terutama di lingkungan sekolah TK Negeri Telaga 7. Hal ini sangat tidak mencerminkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Rendahnya SDM masyarakat menambah kerja keras kami untuk mengajak wali murid ikut berkolaborasi dalam pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Keterbatasan saya dalam berkomunikasi dengan wali murid juga menambah kesulitan karena masyarakat desa Telaga 7 yang mayoritas menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Aceh, sedangkan saya tidak bisa berbahasa Aceh. Menyikapi hal tersebut atas arahan dan dukungan kepala sekolah, kemudian saya mengimplementasikan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan Mekat di TK Negeri Telaga 7. Mekat arti kata dari berjualan. Kata Mekat dalam pembelajaran berawal dari berjualan, yaitu akronim dari membersihkan, menjual, dan memanfaatkan limbah. Akan tetapi anak didik tidak paham dengan kata berjualan, dikarenakan mereka hanya dapat berbahasa Aceh. Kemudian saya mengganti kata berjualan menjadi Mekat dan menjelaskan kepada anak didik sehingga anak didik terbiasa menyebut kegiatan ini dengan Mekat. Tantangan pertama, sulitnya transportasi menuju sekolah karena hanya dapat diakses dengan perahu. Kedua, sulitnya komunikasi dengan wali murid dan warga sekitar karena keterbatasan bahasa. Ketiga, kurangnya pola asuh dan kepedulian wali murid pada tumbuh kembang dan makanan sehat untuk anaknya, serta belum adanya MBG di desa Telaga 7. 4. Rendahnya minat wali murid untuk diajak berkolaborasi dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah. 5. Kurangnya sarana dan prasarana dan tidak adanya akses internet di lingkungan sekolah. Aksi yang pertama ada tahap permulaan. Pada tahapan ini saya mempersiapkan bertemu dengan kepala sekolah untuk berkonsultasi praktik baik saya. Kedua, saya belajar berbahasa Aceh dengan teman sejawat. Ketiga, kepala sekolah menyetujui dan saya mendesiminasikan praktik baik saya. Keempat, membuat jurnal harian kebiasaan anak Indonesia hebat. Kelima, mengundang wali murid ke sekolah untuk berkolaborasi dengan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Keenam, menyediakan tempat sampah organik dan non-organik. Kedua, tahap pengembangan. Pada tahap ini, kami mempersiapkan pertama, kepala sekolah membagikan jurnal 7 KAI pada wali murid. Kedua, saya mensosialisasikan 7 KAI kepada anak didik sebelum memulai pembelajaran.
Ketiga, menonton video pembelajaran mengenai sampah dan bahaya sampah. Keempat, mengajak anak bermasyarakat dengan bergotong royong mengutip sampah di lingkungan sekitar sekolah. 5. Mengajak anak gemar belajar, yaitu berpikir kritis dalam memilah sampah, mana yang bermanfaat untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan berguna untuk dijual. Kegiatan ini dipantau oleh seluruh guru. 6. Anak melakukan kegiatan bermain menggunakan dari hasil limbah yang mereka dapat. 7. Kepala sekolah dan guru mengobservasi atau berkunjung ke rumah anak didik untuk melihat langsung pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diterapkan di rumah. 8. Guru menjual hasil limbah yang dikumpulkan. Hasil penjualan limbah dimanfaatkan untuk program makan ikan atau bergizi bersama anak. 3. Tahap penyimpulan. Pada tahap akhir ini dan seluruh kegiatan yang kami lakukan harus melakukan refleksi, melihat keberlanjutan pembiasaan 7 KAIH di rumah dan di sekolah, menyampaikan perkembangan dan penemuan anak selama menjalankan pembiasaan dalam penilaian anak, dan terakhir memberikan reward untuk anak agar lebih memotivasi anak untuk menyayangi lingkungan dan terus membiasakan 7 KAIH. Sekianlah praktik baik dari saya. Terima kasih.